Pemirsa, seorang pencuri membobol minimarket di Depok, Jawa Barat. Sementara rumah kontrakan kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat juga dibobol maling. Pelaku membawa kabur helm, sepeda, serta tabung gas 3 kg. Aksi pencurian sebuah minimarket terekam kamera CCTV dan memicu alarm sentral di Depok, Jawa Barat. Karyawan toko bersama warga kemudian beramai-ramai mengepung pelaku. Dalam aksinya, pelaku diketahui menjebol ventilasi ruangan, kemudian berusaha membobol brankas dan membawa sekarung barang dagangan. Naas, pelaku berhasil kabur dari kepungan warga. Hingga kini, ia pun masih diburu polisi. Bilang sih belum tahu karena belum diaudit, cuma di gudang itu udah ada rokok-rokok yang diplastik-plastikin sama dia tapi belum sempat dibawa. Selain itu? Kurang tahu lagi sih. Dari atas ya, kalau di atas itu ada kaca mungkin yang dibobol, tembok bagian atas dari atas jendela. Bang, penyelidikan sementara berapa orang diduga, Bang? Diduga masih 1 orang, belum ada petunjuk lain. Kami juga masih koordinasi untuk minta rekaman CCTV supaya untuk mempermudah penyelidikannya. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi berhasil menemukan ponsel dan motor yang diduga milik pelaku. Polisi pun sudah mengantongi identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi 3 komplotan pencuri menyatroni rumah kontrakan di Jalan Tanjung Duren Utara 10, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Setelah memantau kondisi, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar. Tak lama, pelaku mengambil helm, sepeda, dan tabung gas 3 kg. 2 pelaku lainnya yang sudah menunggu di luar pagar kemudian membantu membawa kabur barang curian. Pada saat kejadian tidak ada satupun penghuni kontrakan yang terbangun. Padahal pelaku hampir 20 menit berada di dalam kontrakan untuk mencari barang yang bisa dicuri. Ngambil sepeda ini anak kecil sama helm sama tabung gas 1. Kurang lebih ya ke dalam ya sekitar 25 menitan lah gitu. Dia lihat-lihat dulu, habis itu ke sini juga lumayan lama ke belakang restoran. Mencegah hal serupa terulang, penghuni kontrakan memasang kawat berduri di sekeliling pagar rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tutup besi gorong-gorong saluran air usaha cucian mobil di Pasuruan, Jawa Timur dicuri, diduga oleh orang dekat karena saingan usaha. Pemotor ini terekam CCTV saat melakukan aksinya mencuri besi penutup saluran air di Jalan Lingkungan Lebaksari, Desa Karangjati, Pandaan, Pasuruan. Tanpa kesulitan, pelaku membawa besi penutup berukuran 2 meter x 70 cm dengan berat diperkirakan 75 kg. Pelaku pun kabur usai beraksi dan melaju ke arah utara menuju Jalan Surabaya Malang, desa setempat. Korban mengaku mengenali pelaku yang merupakan tetangga kampung. Diduga aksi ini dilakukan karena dendam saingan bisnis usai usaha yang dirintis korban ramai pelanggan. Hanya orang terdekat, soalnya tahu kalau ini barangnya agak gampang diangkat. Berat ini, Mas? Orang berapa tadi yang nyuri dari 1 orang, kira-kira motornya itu Shogun. Shogun. Sekilas Suzuki lah, kan semes. Tapi yang jelas sudah paham ya dengan lokasi sini ya. Iya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemilik cucian mobil memberi tanda pada saluran air yang tidak ada penutupnya. Rencananya korban akan melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, Jawa Barat ditangkap karena korupsi dan nekat melakukan gadai fiktif untuk utang pinjol. Sambil tertunduk, RAS, seorang ibu rumah tangga yang mantan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, digiring aparat Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari 500 juta rupiah.
Diketahui tersangka bekerja selama 12 tahun di Pegadaian dan menjabat sebagai Kepala Cabang Batu Jajar selama 2 tahun sebelum ditetapkan tersangka. Kasus ini terungkap usai laporan warga adanya modus transaksi gadai fiktif, barang jaminan palsu, serta menukar barang emas. Sementara pelaku mengaku nekat melakukan gadai fiktif untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta membayar utang pinjol. Polisi telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen pegadaian palsu. Memperkaya diri sendiri ya dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang gadis histeris hingga pingsan usai menjadi korban perekaman saat tengah mandi di rumahnya di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, pelaku tak lain tetangganya yang merupakan pria beristri. Seorang gadis berinisial MM 22 tahun harus dibopong usai histeris hingga pingsan saat mendatangi Polrestabes Makassar untuk melaporkan peristiwa tidak menyenangkan yang menimpanya saat tengah mandi. Ia diintip dan direkam oleh pelaku yang tak lain tetangganya, RZ, 28 tahun. Pelaku beraksi melalui ventilasi kamar mandi rumah korban yang berada di permukiman padat Jalan Macini Gusung, Kota Makassar. Kepergok, pelaku langsung kabur ke rumahnya yang saling berdepetan. Keluarga yang mengetahui aksi tersebut langsung mendatangi rumah pelaku. Pelaku yang sudah beristri ini sempat berpura-pura tidur, namun akhirnya mengakui perbuatannya setelah didesak keluarga korban dan bersujud meminta maaf dan menangis. Aparat Resmo Polsek Makassar yang tiba segera mengamankan pelaku yang nyaris diamuk sejumlah emak-emak. Pelaku mengaku terpesona dengan kecantikan korban hingga mengetahui setiap aktivitas korban. Jadi pelaku merekam pada saat dia mandi melalui ventilasi, langsung dia merekam. Barang buktinya adalah HP yang dia pakai untuk merekam. Kini korban alami trauma, sementara pelaku telah ditahan di Polsek Makassar untuk diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar dan dikenakan pasal kejahatan pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT memergoki aksi pemuda yang akan mengambil narkoba jenis sinte di kawasan Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur. Warga pun resah dengan maraknya penyalahgunaan narkoba. Dua orang pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semea 33, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur, pelaku berkelit hingga melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sambil ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan satu kulit tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi. Jadi saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid setelah 4 subuh, saya buka handphone, udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Itu langsung dikejar? Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian ini, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi terdapat peredaran narkoba. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Rawadas, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Api diduga muncul akibat korsleting listrik saat rumah sedang ditinggal penghuninya. Kebakaran ini melanda sebuah rumah di Jalan Rawadas, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Warga pun panik karena rumah terbakar berada di tengah permukiman padat. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Lingkungannya juga agak padat gitu. Jadi yang kebakar rumah tinggal.
anggota kita bersama dengan masyarakat langsung bahu-membahu untuk melokalisir sehingga bisa dengan aman dilokalisir gitu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah di atas aliran kali di wilayah Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat membuat sejumlah warga resah. Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama Satpol PP Kota Depok melakukan operasi gerakan pemburu sampah liar Kota Depok. Tumpukan sampah memenuhi aliran kali di samping gerbang tol Kalimalang, ruas tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga sampah dibiarkan cukup lama sehingga menumpuk sepanjang 500 meter. Sampah yang menumpuk ini merupakan kiriman dari hulu yang berada di wilayah Jati Asih maupun Pondok Gede hingga Kabupaten Bogor. Beragam jenis sampah, plastik, kain, dan kayu merusak aliran kali yang menjadi ekosistem binatang air. Sampah sengaja dibuang oleh warga sekitar hingga menyumbat aliran kali. Akibat tumpukan sampah, kerap kali menimbulkan banjir di permukiman warga. Warga pun resah terkena penyakit imbas sampah yang tak kunjung dibersihkan. Warga terus aliran sungai itu kali pinggir tol gitu padat. Kolong tol itu kan kali nggak bisa air dan sampah nggak bisa. Udah berapa lama itu? Kalau berapa lamanya ya lumayan juga, cukup lama, tidak diperhatiin aja. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi melakukan pengerukan sampah yang mencemari lingkungan warga tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan. Petugas mengamankan sejumlah warga yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan di kawasan Depok, Jawa Barat. Para pelaku didata dan harus mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Operasi gerakan pemburu sampah liar dilaksanakan di sejumlah lokasi untuk menekan tindakan tak bertanggung jawab warga yang tetap nekat membuang sampah di pinggir jalan. Jenis sampah yang kerap dibuang pelaku berupa sampah bekas berdagang, sampah organik, residu, dan sejumlah sampah lainnya. Kebanyakan alasannya ya banyak tidak tahu harus buang sampah kemana. Kemudian mungkin kebanyakan juga yang mungkin di lingkungannya juga tidak tidak berkoordinasi dengan pengurus lingkungan, bertanya buangnya kemana. Nantinya warga yang tertangkap tangan segera diserahkan ke Pengadilan Negeri Kota Depok untuk dilakukan tindak pidana ringan sesuai Perda Kota Depok nomor 5 tahun 2014 dengan ancaman denda ataupun kurungan penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengunjungi kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN pertemuan untuk membahas program-program dari kementerian untuk mengatasi stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berkunjung ke kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN yang merupakan di bawah koordinatornya. Pratikno mengatakan kunjungan ini untuk membahas program-program dari kementerian atau lembaga lain untuk mengatasi stunting. Sesama kementerian dapat saling mengidentifikasi permasalahan stunting sehingga akan lebih mudah menangani sumber daya manusia serta mempercepat penurunan stunting. Karena kita harus menyelesaikan mencapai KPI program-program utama Bapak Presiden yang itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu kementerian, bahkan tidak bisa juga diselesaikan oleh kementerian dalam satu kemenkoan. Sebagai satu contoh mengenai stunting. Stunting ini ya ada urusan kesehatan ya di dalam Kementerian Koordinasi Kemenko PMK, tapi juga ini terkait juga dengan kualitas gizi, terkait juga dengan sanitasi yang itu urusannya PUPR, urusannya pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Sementara 60 perusahaan siap memasok sapi perah demi mendukung program makan bergizi gratis. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghadiri uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Kamis. Sebanyak 1.300 box makanan dibagikan untuk seluruh siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. 651 siswa di SMA Negeri 69 Jakarta pun menikmati makan bergizi gratis yang disediakan PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam paket makan bergizi gratis seharga Rp23.000 kali ini berisi nasi goreng, lauk pauk hingga buah. Terus ini ada telur dadar, sini ada ikan, sini saus dan juga jeruk. Ada sayurannya juga, ketimun sama tomat. Ini nasi goreng sama ikannya enak. Suka. Jelang penerapannya mulai bulan Januari 2025 mendatang. Dari Kepulauan Seribu, Faisal Rinaldi Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah tidak melakukan impor sapi hidup, tapi membuka ruang bagi siapapun atau perusahaan dalam dan luar negeri untuk mendatangkan sapi hidup. Dukung program makan bergizi dan susu gratis. Saat ini, sudah ada sekitar 60 perusahaan yang ingin menginvestasi sapi perah dan sapi potong untuk program tersebut. Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Total komitmen sapi yang didatangkan sebanyak 2 juta ekor. Diharapkan dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya bisa diproduksi dalam negeri sehingga pemerintah tak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Dari Jakarta, Kisalia Nur Rahma, Dahmar Wicaksono, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN membentuk tim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. Kolaborasi ini sesuai visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengedepankan sektor pariwisata. Kementerian BUMN bersama Kementerian Pariwisata membentuk Project Management Officer PMO guna mengejar akselerasi sektor pariwisata Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara. Kolaborasi ini terbentuk dalam pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana di Jakarta Kamis siang. Menurut Erick Thohir, upaya penguatan kolaborasi dilakukan seiring dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penting bagi ekonomi nasional. Selain itu, sektor pariwisata Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Untuk menselaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk tadi mengenai harga tiket. Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality turis, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi, tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya supaya Wisman dan Wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para buruh pun sujud syukur atas putusan MK tersebut. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Kamis. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini
diajukan Partai Buruh bersama Serikat Buruh menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang, dan hak-hak pekerja wanita. Dalam putusannya, MK mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Karena tadi disebut tentang UMKM. Dengan demikian, ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Bahwa keadilan itu masih ada. Ya, kami sangat terharu dan mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi. Menyikapi putusan MK, ribuan buruh melakukan selebrasi. Masa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sujud syukur dan bergembira usai MK mengabulkan gugatan para buruh seperti soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Dalam putusannya, MK menyebut tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya TKA yang memiliki tenaga hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, serta dengan kompetensi sesuai jabatannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke seputar Pilkada 2024. Pemirsa, 7 orang tewas dan 11 orang terluka saat kampanye calon Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir. Kepanikan terjadi akibat jembatan di dermaga Kampung Baru ambruk. Acara penyambutan kedatangan calon bupati dan calon wakil Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 di Kampung Baru, Pulau Hatta, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berubah menjadi kepanikan. Diduga akibat kelebihan kapasitas, jembatan yang dilewati tim ses paslon Andi Munaswir ambruk. Kecelakaan berawal saat rombongan paslon Bupati nomor urut 3 tiba di dermaga Kampung Baru. Rombongan tim kampanye disambut simpatisan dan warga setempat dengan tarian adat. Namun tiba-tiba dermaga ambruk dan naas menimpa warga dan tim kampanye yang baru tiba. Akibat insiden ini 7 orang meninggal dunia, 11 orang terluka termasuk calon Bupati Andi Munaswir. Tidak hanya dari Pulau Hatta, korban lain berasal dari Neira, Masohi, dan Ambon. Kini korban luka dan tewas dievakuasi ke RSUD Banda. Dari Banda Neira, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan Cawagup nomor urut 3 Rano Karno ke kawasan padat penduduk di Pejagalan, Jakarta Utara disambut antusias warga. Sementara ratusan orang yang tergabung dalam relawan RK Mania mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono. Sambil diiringi musik drum band, kedatangan Cawagup nomor urut 3 Rano Karno ke kawasan padat penduduk Pejagalan, Jakarta Utara disambut antusias. Bang Dul menjumpai satu persatu warga yang lama menantinya sambil mendengar langsung keluh kesah selama mereka tinggal di kawasan tersebut. Dul turut menggelar kegiatan dialog dengan warga. Sejumlah permasalahan ia jumpai, mulai masalah keterbatasan belangko KTP, kebersihan lingkungan, lapangan pekerjaan, hingga perputaran perekonomian masyarakat. Cawagup yang diusung Partai PDIP dan Hanura ini juga berjanji akan membangun RSUD, salah satunya di kawasan Cakung dengan fasilitas lengkap jika dirinya terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Cakung ini populasi 600.000. Sampai hari ini mereka belum punya RSUD. Mana? Itu membuat kita, nggak bisa. Ternyata lahannya udah ada. Lahannya Pemprov sudah membebaskan, tinggal pembangunan. Nah, jadi prioritas pertama kalau kita dipercaya, tentu kita harus bangun RSUD Cakung. Rencananya pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno akan mengisi hari-hari kampanye dengan menjumpai kawasan padat penduduk hingga sentra perekonomian masyarakat untuk meraih suara terbanyak di Pilkada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan.
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut antusias saat menghadiri acara deklarasi dukungan dari ratusan relawan yang tergabung dalam relawan RK Mania di gelanggang remaja Pulau Gadung, Jakarta Timur. Relawan yang sebelumnya merupakan relawan Prabowo 08 Mania ini siap untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta dan yakin bisa membawa Jakarta menjadi lebih maju. Dukungannya luar biasa, tidak hanya parpol. Tadi sebelum ini saya kan kumpul ya dengan ketua-ketua parpol di kecamatan, sekarang dengan relawan yang memang sangat luar biasa. Dengan kehadiran RK Mania ini insya Allah ya Jakarta lebih tertangani, khususnya Jakarta Timur. Bukan untuk di Jakarta Timur aja ya, kita memang semua dari seluruh lapisan memang ada gitu. Nanti instruksinya akan kami berikan untuk menangkan RK 1 putaran. Dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang terus mengalir menjadi semangat bagi pasangan Ridho untuk terus turun ke masyarakat dan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Dari Jakarta, Muharlin iNews melaporkan. Pemirsa, para pengurus dan kader DPD Partai Perindo Magelang bersama relawan Kartini melakukan aksi ngelarisi atau membeli berbagai dagangan yang dijual oleh para pedagang UMKM. Partai Perindo berkolaborasi dengan relawan Kartini Aman, Aziz Mansur, calon wali kota dan wakil wali kota Magelang petahana, menggelar aksi ngelarisi atau membeli dagangan para pedagang UMKM kuliner di Twin Van Java. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dalam memperjuangkan dan mensejahterakan para pelaku UMKM di kota Magelang. Karena memang pertama, Bapak itu mendapatkan penghargaan Bapak UMKM se-Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, memang salah satu program dari Aziz Mansur itu adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di kota Magelang. Saya kira visi dan misinya hampir sama dengan visi-misi partai untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya mengangkat. Aksi ngelarisi dan membeli dagangan para penjual kuliner ini pun disambut antusias oleh para pedagang. Ya, senang sekali Mas sudah dilarisi, semoga UMKM kedepannya lebih maju lagi. Semoga pasangan Aziz dan Mansur jadi wali kota lagi. Selain melakukan aksi ngelarisi, para relawan juga mensosialisasikan paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Aziz Mansur beserta program-programnya yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner. Pemirsa, isian soto Madura biasanya berbahan daging sapi atau ayam. Namun bagaimana jika ikan tongkol dijadikan isian soto? Nah, sebuah warung soto di Bangkalan, Jawa Timur memadukan gurihnya rempah soto Madura dengan isian ikan tongkol. Berikut informasinya untuk Anda. Batu bakaran, kurang mantap, dos. Madura sudah lama dikenal dengan kuliner sotonya. Namun, soto yang dijual di salah satu kedai di Bangkalan, Madura, Jawa Timur ini berbeda dengan soto Madura lainnya. Kelezatannya membuat penikmatnya terpesona. Siapa sangka isian soto ini tak lazim, bukan daging ayam atau sapi, melainkan ikan tuna. Ikan tuna ternyata tidak kalah lezat untuk dijadikan isian soto. Berbagai bumbu rempah, bawang merah, bawang putih, laos, dan daun jeruk nipis ini dihaluskan dan menjadi adonan bumbu yang kemudian dicampurkan ke kuah soto. Air kuah soto yang sudah dicampur bumbu ini juga diberi beberapa potongan kelapa ikan tongkol, tercium rasa sedap dan gurihnya. Dipanaskan hingga tercium aroma yang sangat lezat. Setelah itu disiapkan tongkol goreng, serta irisan ketupat atau lontong untuk disirami kuah secukupnya. Tapi jangan lupa taburkan bawang daun serta perasan jeruk nipis. Barulah soto tongkol lezat ini siap disajikan. Setelah
teman-teman yang dari Bangkalan, dari Surabaya itu main ke rumah saya suguhkan soto ikan tongkol. Kenapa kok makanya saya buka soto ikan tongkol ini di kota Bangkalan ini. Soalnya peminatnya orang-orang kota juga adalah. Cita rasa gurih kuah soto yang berpadu dengan daging tongkol goreng menjadi hal yang memang layak dinikmati. Tak kalah nikmat dengan soto ayam atau soto sapi sekalipun. Soto tongkol memang beda, rasanya gurih, mantap, lain daripada soto yang lainnya. Kuliner soto tongkol bisa menjadi kuliner alternatif bagi mereka yang tak ingin soto daging sapi atau ayam. Bagaimana? Anda mungkin tertarik untuk mencobanya? Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Peduli bersama Sekolah Regina Pacis Jakarta menyelenggarakan penggalangan buku bacaan. Dari hasil penggalangan, sebanyak 1.000 buku cerita akan disalurkan melalui MNC Peduli kepada rumah baca di berbagai daerah. MNC Peduli dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa memiliki komitmen untuk terus berkontribusi meningkatkan kemampuan literasi anak. Salah satunya adalah dengan pemberian 1.000 buku bacaan yang menarik untuk menumbuhkan minat baca anak. Kita ada program untuk menyumbangkan buku yang berkolaborasi dengan MNC Peduli. Jadi kita menyumbangkan buku-buku cerita yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia gitu, di berbagai pelosok daerah. Dan saya juga merasa ini menjadi langkah positif untuk kita dapat mendukung literasi di Indonesia. Dan kita melihat bahwa ya kita harus sama-sama berkontribusi lah untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Sehingga bersama MNC Peduli itu tentunya memudahkan kami, karena kami percaya pasti MNC Peduli bisa menjangkau ya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita ada program 1.000 buku, anak-anak menyumbangkan buku dan lain sebagainya. Storytelling hingga pembacaan puisi merupakan penampilan yang diberikan oleh siswa-siswi Sekolah Regina Pacis Jakarta untuk memeriahkan serah terima buku bacaan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, merelakan sesuatu yang dimiliki, semangat dalam belajar serta menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa-siswi Sekolah Regina Pacis Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar bersepeda motor nekat masuk tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Sementara di Jember, Jawa Timur, warga diresahkan dengan isu teror tuyul. Remaja berseragam sekolah memacu sepeda motornya di tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Ia bahkan tak sungkan menyalip kendaraan lainnya dengan kecepatan tinggi. Aksi yang melanggar lalu lintas sangat tidak patut dicontoh karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Diketahui ia sempat ditegur saat memasuki gerbang tol, namun teguran itu tak diindahkannya. Karena tindakannya, pelajar itu diberi sanksi tegas setelah dikejar dan ditangkap petugas. Kendaraan tersebut melaju dari arah underpass Cileunyi, masuk melalui gerbang tol Cileunyi. Di situ sudah diketahui oleh teman-teman petugas kami yang ada di gerbang tol Cileunyi. Namun karena saat itu kondisinya padat, si pengendara ini melaju dengan kencang, Pak, memasuki main road kami. Pihak Jasa Marga mengimbau para pengendara tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.